Dan ibunya namanya Fatimah binti Asad. Jadi Ali bin Abi Thalib anak bungsu. 6 bersaudara. Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Muslim bin Abi Thalib, Ummu Hani, baru Ali. 5 bersaudara. 5. Nah, ketika Siti Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali meninggal, Rasulullah menyuruh beberapa sahabat untuk menggali kubur. Nah, di antaranya Usamah bin Zaid, Abi Ayyub Al-Ansari, Umar bin Khattab, dan beberapa budak suruh gali. Sudah digali sampai bawah, pas liang lahat tuh, pas kamarnya tuh, Rasulullah sendiri yang buka. Rasulullah udah dibikin kamar, Rasulullah tiduran di dalam lahat tersebut. Keluarkan tanahnya dan Rasulullah tidur. Dan Rasul menyatakan, Allah maghfir li ummi Fatimah binti Asad. Ya Allah, ampunilah kepada ibuku Fatimah binti Asad. Ibu Mi, jangan jepit. Rasulullah udah tidur di situ. Gimana itu? Dia yang punya tidurnya, surga dan semuanya. Fatimah ummi ba'da ummi, kata Siti Fatimah, kata Rasulullah. Fatimah binti Asad adalah ibuku setelah ibuku yang asli. Cinta Rasulullah. Dididik Sayyidina Ali oleh Rasulullah SAW. Dan dia ada orang pertama beriman dari golongan anak muda. Umurnya 13 tahun. Dan menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, yang gantikan posisi tidurnya, tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Pasang badan dia. Ketika Rasulullah bunuh tuh, kalau orang kafir membunuh Nabi Muhammad, Rasulullah hijrah. Perjalanan Nabi Adim sedang, wa Nabi sedang farjian kaumlah, tidur semuanya orang kafir dibacain Yasin sampai ayat 9. Ketika mereka sudah tidur, Rasulullah keluar dari Sirafat. Nanti yang bangunin iblis, ya. Didobrak itu kamar Sayyidina Ali, kamarnya Rasulullah. Pakai Sayyidina Ali, pakai tidur pakai selimut hijau dari Hadramaut dari Yaman. Rasul Sayyidina Ali bangun. Ana Ali bin Abi Thalib. Mana Muhammad? Muhammad telah hijrah. Dan murid ini taat sama Rasulullah. Ali bin Abi Thalib taat. Dia tahu dijamin gak bakalan bunuh dan selamat. Tidak binafsi, jadikan benteng, jaminan pada diri sendiri ya. Tidak pernah meninggalkan peperangan. Semua peperangan dia ikut, kecuali satu perang, itu perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, Sayyidina Ali tidak ikut perang. Lalu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak tinggalkan aku bersama perempuan dan anak-anak? Atau khalifuni bin nisa? Posibia, kenapa engkau tinggalkan aku bersama perempuan dan anak-anak? Suruh jaga musuhnya. Maka Nabi menjawab, ama darda antakuna minni bimanzilati Harun wa Musa. Apakah engkau tidak rela kedudukanmu dari aku ini seperti Harun dan Musa? Illa la nabiyya ba'di, kecuali hanya tidak ada nabi lagi. Nabi Musa, Nabi Harun, saudara itu, dua-duanya nabi. Nabi Muhammad, Ali. Nabi Muhammad penghabisan para nabi. Ali pertama para wali. Nah, wali pertama Ali bin Abi Thalib, imam. Beliau ditebas oleh Abdurrahman bin Muljam tanggal 17 Ramadan. Lagi sholat subuh tahun 40 Hijriah. Ya. Tidak langsung meninggal. 4 hari kemudian tanggal 18, 19, 20, 21 meninggal. 4 hari itu masih ingat, akalnya masih sehat. Orang kalau dipukul pingsan langsung. Ya enggak? Ini enggak. Mana itu pedangnya? Lihat, Abdurrahman bin Muljam.
Yang bunuh aku kurang tahu dia langsung. Jangan kau sakiti. Kasih dia hak kemanusiaannya. Kasih makan, kasih minum. Langsung ditangkap kan, zaman itu zaman kisos. Langsung orang bunuh dibunuh lagi. Di sini Ali dikubur, dia dipenggal. Abraham. Ketika perang Badar ada suara dari langit. Allah memanggil. La sayfa illa Zulfiqar, wa la fata illa Ali. Tidak ada pedang sehebat pedang Zulfiqar, yaitu pedang Yasin Ali. Dan tidak ada pemuda sehebat Ali bin Abi radhiyallahu anhu. Kenapa disebut fata di sini? Kalimat fatanya kenapa? Tidak ada pemuda. Karena di Quran, untuk lihat di Quran. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, kecuali satu patung yang tidak dihancurkan, lalu dikalungkan itu tapak itu. Ada yang lihat, kan ini Namrud sama pasukannya lagi tamasya, lagi jalan-jalan, lagi jalan-jalan. Pulang, tempat ibadahnya hancur berantakan, kecuali satu yang paling besar nggak hancur. Ini Nabi Ibrahim ini mau ngajak apa? Mau ngajak orang tuh pakai logika kalau menyembah. Masa ini patung ngasih manfaat, ngasih madorot, aneh. Disembah lagi. Ya enggak? Orang Arab lebih aneh lagi. Dulu zaman jahiliyah bikin Tuhan dari korma. Tentu disembah. Pas dia lapar dimakan Tuhannya. Jahil lagi. Ya enggak? Patung aja yang nggak bisa dimakan bahlul. Apalagi ini dibikinin pakai roti, pakai korma, pas lapar dimakan, Tuhan dimakan Tuhan. Nah ini namanya logika beribadah, menyembah Tuhan. Mana? Siapa yang menghancurkan patung-patung ini kata apa? Saya lupa. Fata yuqalu lahu Ibrahim, anak muda disebut namanya Ibrahim. Hebat kan anak muda ini? Hebat. Tapi dengan hadis ini menyatakan Ali tidak lebih daripada ada pemuda sejati seperti Ali. Maksudnya Ali kehidupannya di atas Nabi Ibrahim. Itu supaya paham tuh kehidupan. Ali emang bukan nabi. Tapi Nabi menyatakan ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Itu ulama ummati, bagaimana ahlul bait ini? Madinatul ilmi Ali babuha babul ilmi. Semua ulama di bawahnya Ali. Jadi ulamanya umat Nabi Muhammad seperti nabi-nabi Bani Israel. Gitu. Kedudukannya tuh. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Allah Haddad, itu makom-makomnya. Ya, seperti para nabi, kalau diumpamakan kalau ada kenabian, tapi nggak ada kenabian. Ya, ini sudah sedikit paham. Selesai bahan manaqib Sayyidina Ali. Nanti minggu depan kita bicara tentang Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, ini ada Habib Hamid. Habib Hamid tafadhol 20 menit kepada Habib Hamid dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus dulu kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah,
dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi hidupnya dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Para ustaz, para habaib, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir di pengajian pada malam ini. Begitu indahnya lontaran-lontaran nasihat-nasihat tentang sahabat Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad. Yang dekat dengan Nabi adalah Ali bin Abi Thalib yang tadi diceritakan kehebatannya, keilmuannya, kecerdasannya, karamatnya ada pada diri contoh dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib apabila menjalankan ibadah, satu pun tidak bisa menyamaikan ibadah. Satu pun, siapapun. Dan dia ketika ibadah kepada Allah, beliau suka mengeluarkan sesuatu yang baik. Apa itu? Sedekah. Sedekah para sahabat, di antara mereka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata dari Muhammad, "Mada tarakta ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan kepada agama wahai Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq mengatakan, Allah wa Rasul. Hanya Allah dan Rasulnya aku tinggalkan. Yang lain semua hartaku kusedekahkan di jalan Allah. Semua, tanpa kecuali. Begitu pula dengan Sayyidina Umar bin Khattab, ditanyakan, "Mada tarakta ala dinik?" Apa yang kau tinggalkan atas agamamu ya Umar? Separuh hartaku untuk agama. Separuhnya buat saya. Kalau Abu Bakar tidak, seluruhnya. Di sini ada berani keluarin sedekah semuanya. Mobil, rumah, toko, ada. Nggak ada tinggal kecuali agama saja. Berani? Nggak ada. Sayyidina Utsman, semua para sahabat mulia di hadapan Allah. Maka ada 10 sahabat yang dijamin surganya oleh Allah. Kalau Sayyidina Ali, nggak usah ditanyakan. Nomor 1. Makanya Ali dengan Nabi SAW itu sangatlah dekat. Seperti juga dekatnya Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sangatlah dekat. Sampai dikatakan dalam hadis tadi, ana madinatul ilmu Ali. Selesai. Pintunya ilmu ada Imam Ali. Kalau mau masuk pintu melalui Imam Ali. Orang bertanya tentang ilmu, Imam Ali. Bahkan huruf bismillah, huruf ba. Itu Imam Ali menafsirkannya sebanyak 99 onta banyaknya full dengan kitab. Huruf ba ditafsirkan sebanyak 99 onta full dengan kitab. Tafsiran huruf ba saja. Bayangkan. Saking alimnya Imam Ali. Dan tidak ada bisa menyamai keilmuannya seperti Imam Ali. Semua pertanyaan apapun, zahir dan batin, ketika bertanya tentang ilmu, tanyakan kepada babul ilmu. Pintunya ilmu. Selesai, bisa dijawab. Nah, itu kalau orang yang punya jiwa, yang suka memberikan kebaikan. Suka mengamalkan ilmu. Jangan punya dapat ilmu nggak diamalin. Punya ilmu tidak dikeluarkan ilmunya. Balighu anni walau ayat, sampai keluar satu ayat. Contoh kalian dapat di tempat ini, mendapatkan ilmu, setelah dapat, dapat tentang keutamaan ini hebatnya, ini akhlaknya, sebarkan kepada keluarga kita, sama sahabat, tetangga, sebarkan. Yang penting sudah kita dapatkan itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Al-alimu bi ilmi lam ya'malan mu'adzamu bi qublati ubadil wazan. Orang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya, bukan hanya orang alim yang punya ilmu juga, akan diazab oleh Allah sebelum berjumlah berhala. Wa kullu amaluhu mardud wa kullu amaluhu mardudatun la tuqbal.
Di mana? Wa kullu man bighairi ilmihi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadahnya yang dikerjakan olehnya ditolak oleh Allah. Itu yang mengarang Ibnu Zubat, Ibnu Ruslan. Di dalam kitab Zubat itu disebutkan dalam madat atau syair-syair yang dalam hukum tersebut. Nah, itu seorang ilmuwan. Karena kalau kita memiliki ilmu luar biasa. Makanya itu berbanyak kita berbuat baik, terutamanya sedekah. Ya. Mau sehat banyak sedekah. Mau kaya banyak sedekah. Jangan takut miskin. Jangan pernah takut miskin. Perbanyak kita sedekah berapa saja. Karena tidak ternilai. Sedekah orang itu tidak ternilai. Berapa banyaknya. Yang penting keikhlasan ada di dalamnya. Sadaqatul sir tudfidul qadabar rabb. Orang yang suka bersedekah secara tidak diketahui manusia itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Ya, dapat memadamkan kemurkaan Allah. Memadamkan amarahnya Allah. Memadamkan api nerakanya Allah. Itu orang sedekah. Jangan pernah ada kiki dalam hati kita tidak bersedekah. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan penyakit saya habis, hilang, sembuh. Nah. Jadi kalau ada keluarga sakit, sedekah. Orang tua sakit apa saja, mau lepra kah, mau penyakit jantung kah, mau penyakit kanker kah, asam urat kah, bersedekah di masjid. Insya Allah niatkan jadi sembuh. Nah, itu orang yang suka bersedekah. Ya, orang yang suka memberi. Nah, tangannya lebih mulia di atas daripada tangan yang di bawah, kata Nabi. Biasakan kita bersedekah. Seperti contohnya siapa? Cucunya Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Ali Zainal Abidin. Setiap hari, bukan tiap minggu, setiap hari dia angkat beras, dia pemimpin ketika itu, dia gubernur ketika itu. Tapi dia sendiri yang mengangkat beras setengah malam, sepertiga 4 malam. Mengangkat beras di rumah-rumah orang miskin, diletakkan di depan rumah orang. Tidak ada satu pun yang tahu. Satu pun tidak ada yang tahu. Dia bersedekah. Bertahun-tahun dia lakukan itu, ketika waktu, subhanallah, wafat, meninggal dunia. Tidak ada lagi yang bersedekah. Ternyata kita bawa Imam Ali Zainal Abidin. Dia yang suka memberi. Kenapa? Sekarang orang bersedekah aneh. Tulis namanya Haji Dalle. Nyumbang 3 juta. Ditulis. Kata begitu. 3 juta. Namanya Haji. Pakai Haji lagi. Haji Dalle SAMA. Nyumbang 3 juta. Disebut di masjid. Didengar satu orang. Semua satu warga kampung itu didengar. Oh, saya. Habis pahalanya. Nggak dapat apa-apa dari Allah. Ya kasihan. Udah duit banyak keluar, nggak diterima amal ibadahnya, malah dosa yang dapat. Kenapa dosa? Karena ada timbul riya dalam hatinya. Hati-hati. Makanya kalau bersedekah itu tulis hamba. Nggak usah ditambah manusia, ngapain ditambah sama manusia? Biar hebat. Nggak usah, nggak perlu. Yang perlu yang tahu Allah. Kalau Allah sudah tahu semua, terima apa saja. Apa saja kebaikan. Apalagi kalau puluhan juta yang kita bersedekah, yang tahu orang. Ustaz, jangan kasih tahu soal siapapun. Ini 30 juta buat masjid. Kasih mewah, kasih cantik. Masa rumah Allah tidak cantik? Masa rumah Allah kita biarkan begini? Banyak kotornya, banyak debunya, banyak ininya. Hujan turun mau bocor itu masjid. Siapa kita ini? Siapa? Kenapa kita mau tidak memperbaiki masjid tersebut? Kenapa kita tidak berindah di masjid? Berapa uang saya? Kalau perlu saya keluarkan uang saya untuk masjidnya Allah. Rumahnya Allah. Biar bagus kita dalam ibadah, tenang dalam ibadah. Sumbangkan Al-Quran di dalam masjid ini biar orang baca Quran. Sumbangkan tasbih. Sumbangkan karpet. Sumbangkan mukena biar orang sembahyang atau sarung. Kan banyak cara menyumbang dalam masjid. Jangan tahu orang, jangan sampai tahu orang. Jangan sampai diketahui orang, cukup Allah yang dapat mengetahuinya. Itu pahalanya istimewa. Pahalanya yang indah. Contohnya pada zaman dulu ada hamba Allah, ini min Bani Israel, seorang pemuda. Kerjanya apa? Menjual tenung, menjual apa? Kapuk. Ya,
menjual kapuk, kapuk ini dijual. Setiap dapat 1 dirham, dia sumbangkan separuhnya. Setiap dapat 1 dirham, sumbang 1,5 dirham. Masya Allah, dia kumpulkan kapuk itu, dia jual ke pasar. Laku lagi 1 dirham, pulang dibagi, beli barang, beli ini, separuhnya disumbang kepada fakir miskin. Tiap hari seperti itu. Sewaktu-waktu dia ketika dia jual kapuknya laku, ada orang berselisihan di antaranya. Bertengkar sampai mau bunuh-bunuhan. Sampai mau bunuh-bunuhan. Datang fulan tersebut, ada apa ini? Kenapa? Mengapa engkau bertengkar? Dia tidak bayar, ambil barang tidak mau bayar. Loh, saya bayar, sabar, saya akan bayar. Dia tidak sabar, saya mau bayar, tapi dia tidak sabar, dia marah-marah saya. Dia saya termasuk emosi. Sudah berapa utangnya, berapa? 1 dirham. 1 dirham. Oke, saya bayar 1 dirham. Disedekahkan 1 dirham. Biasanya setengah dirham. Ini 1 dirham di sini. Ambil, udah jangan usah bertengkar. Ya, oke, selesai aman. Pulang ke rumahnya, wahai suamiku, adakah yang kau bawa sesuatu untuk saya? Alhamdulillah, ini hari kita belum dapat rezeki dari Allah. Sabarlah. Karena tadi saya menolong orang hampir bertengkar dan hampir berbunuhan. Saya berikan sedekah itu kepada itu orang supaya tidak saling bertengkar dan tidak sampai berbunuh-bunuhan. Oh, kalau kata istrinya bilang, subhanallah, tidak apa-apa, insya Allah besok ada rezeki lagi. Salehah, istrinya alim, masya Allah, tawadu, taat kepada suaminya, mendengarkan ucapan suaminya. Apa yang terjadi? Dia kumpulkan yang bekas-bekas yang ada di TL kampung tersebut, dikumpulkan sehingga bercampur dengan kotoran itu. Dijual lagi besok, masih ada sisanya, tapi bercampur dengan kotoran. Ketika sudah bercampur dengan kotoran, dia jual di pasar tidak laku-laku karena bercampur dengan kotor. Biasanya bersih, ini kotor. Tidak ada yang beli satu sampai jam 4 sore. Ketika jam 4 sore mau pulang, agak namanya tidak laku barangnya, agak sedikit ya, sedikit lah. Tapi dia tidak ada putus asa. Ketika dia pulang bertemu dengan penjual ikan. Penjual ikan ini juga punya ikan 1 ekor. Itu pun ikannya busuk. Kata hamba ini, ikan busuk tinggal 1 ekor. Mau tukaran dengan saya punya kapuk? Boleh. Tapi ikan saya busuk, tidak apa-apa. Biar busuk, ini rezeki dari Allah. Udah, tukaran. Diambil kapuknya, diambil ikan busuknya, dia bawa itu ikan. Sampai di rumah, istri berkata lagi, adakah yang kau bawa rezeki ini hari, wahai suamiku? Ada. Alhamdulillah, ikan 1 ekor, tapi busuk, tidak apa-apa. Dia pegang itu ikan, busuk agak besar sedikit, simpan di dalam dapurnya, lalu dibelah itu ikan. Ketika dibelah itu ikan, ada tersisik di dalamnya mutiara. Allah, tersisik di dalamnya mutiara terbagus, termewah, terindah, terbagus. Pokoknya sudah istimewa nomor 1. Istri bilang, wahai suamiku, ini ada mutiara 1. Coba lihat. Dari mana? Dari ikan. Coba kita jual. Nah, pergi dia bawa di toko. Dengan pakaian biasa, orang miskin. Bagaimana pakaian orang miskin? Kan biasa, bukan pakaian yang bagus. Dibawa di toko mutiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya mutiara, saya mau jual. Coba lihat, dipakai senter itu kan biasa di senter pakai torong-torong, lihat mutiara. Dilihat, kau dapatkan di mana ini mutiara? Begitu bagusnya ini mutiara, hebatnya mutiara ini. Di mana kau dapatkan? Minallah, dari Allah. Tidak pantas dengan pakaimu seperti ini mendapatkan mutiara seperti ini. Kau miliki mutiara ini. Saya bisa beli mutiara ini 40 dirham. 40.000 dirham. Bayangkan, 40.000, 1 dirham jadi 40.000 dirham. Tapi kamu jangan khawatir, ini masih tinggi harganya, masih mahal. Coba kau pergi di toko sana, mungkin lebih tinggi lagi dia belikan ini mutiara. Kalau kita di sini, di Makassar, di Jakarta, di mana saja, pasti kalau kita punya mutiara tidak tahu mengerti mutiara, berbodoh pasti, mutiara biasa ini. Berapa? Ini 100.000 ambil nih. Betul tidak? Pasti balik-balik lagi. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah. Orang sekarang ini banyak penjual tidak beriman, tidak bertakwa, tidak takut, bodoh-bodohin orang. Banyak sudah. Makanya banyak yang rezeki kurang, rezekinya masuk cepat, sudah berkah. Ini tidak, masya Allah, ditunjukkan toko satu lagi itu sana, toko besar, lebih mungkin harga mutiara ini dibeli mahal lagi, lebih tinggi dari saya. Baik,
dibawa lagi mutiara. Sampai di sana tokonya, assalamualaikum, saya mau jual mutiara saya. Coba lihat, masya Allah mutiara ini tidak ada kayak mutiara, tidak ada sama dengan mutiara saya. Ini bagus, nomor satu. Di mana kau dapatkan? Ya Allah, saya bisa beli mutiara ini 80.000 dirham. Naik lagi, 80 dirham. Kaget ini orang miskin, bisa aja kok 80 dirham. Tapi ini masih bisa mahal, masih tinggi harganya ini. Kau pergi di toko sana, ditunjukkan lagi toko yang lebih besar lagi. Ditunjukkan data lagi di sana, langsung dia katakan ini mutiaramu, saya beli 120 dirham. 120.000 dirham. Bayangkan 120 dirham, itu dia dapat uang 120.000 dirham, dipegang dengan tangannya, 1 dirham menjadi 120.000 dirham. Dibawa pulang ke rumahnya. Gembira hatinya, masya Allah, tidak pernah pegang uang banyak begini. Sampai di rumahnya, wah ibu, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita nikmat begitu besar. Sekarang kita punya uang 120.000 dirham. Alhamdulillah. Berapa menit kemudian datang seorang miskin 2 orang. Dia ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba bu, ada orang di luar. Bapak aja. Baik. Ketika dibuka, orang miskin juga. Ada apa? Saya sudah 3 hari tidak makan. Sudah 3 hari tidak masuk makanan dalam perut saya. Tolong berikan saya makanan. Baik, masuk lagi suaminya. Bu, bagaimana ini? Itu orang 3 hari tidak makan. Sama dengan kita, susah. Bagaimana 120.000 dirham ini kita bagi 2. 60.000 dirham kita, 60.000 dirham buat dia. Tidak tamak. Tidak rakus dalam harta. Malah dia bersyukur dan bagi lagi hartanya. Makanya itu 160.000 dirham diberikan kepada miskin tadi ini, ambillah ini uang dan belanjalah. Dan aku masih memiliki uang sedikit. Alhamdulillah. Begitu orang itu pergi meninggalkan rumahnya, orang tersebut yang dapatkan rezeki dari Allah, berapa langkah kemudian kembali lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa lagi? Kurangkah saya berikan engkau 60.000 dirham tadi itu? Masih kurang cukup kuberikan kepadamu? Alhamdulillah sudah cukup. Tapi uang 60 dirham ini aku kembalikan kepada. Kenapa aku kembalikan? Karena kami ini adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji dirimu, apakah engkau tamak atau tidak. Subhanallah. Makanya itu sedekah. Orang yang ikhlas sedekahnya, Allah berikan bantuan kepadanya. Allah akan kayakan. La yanqus malu min sadaqatin bal yasdad Tidak akan pernah berkurang harta seseorang apabila dia sering suka bersedekah. Makanya kalau di pinggir jalan ada orang minta kasihkan 1.000, 2.000, minta kasihkan, tidak usah tanya. Ini orang biasa, bagus, lengkap, masya Allah, masih bisa kerja. Udah kasihkan saja, niatnya ini kelas. Tidak usah katakan begitu. Karena memang dia malas. Kalau dia malas bukan urusan dia. Yang penting kita ini bersedekah. Datang orang miskin di rumah kita, kasihkan, jangan pernah tidak kasihkan. Masih? Lagi berapa menit? Cukup. 2 menit lagi lah. Aja di sini. Sedekah. Jadi perbanyak kita melakukan kebaikan. Lebih afdal lagi kalau sedekah. Jangan hanya jauh-jauh sedekah. Kalau keluarga kita, orang miskin keluarga kita, berikan sedekah. Berikan bantuan kepada mereka. Apa susahnya dia? Berikan bantuan. Jangan pikirkan diri sendiri. Karena harta kita adalah bagian daripada harta untuk orang miskin. Apalagi keluarga. Jangan malah. Sedekah sama orang tua lebih afdal lagi. Sedekah sama ustaz lebih-lebih lagi. Jadi semua punya ada sedekah. Apa yang paling sedikit, paling ringan sedekahnya? Banyak-banyak tersenyum. Jadi senyum itu juga sedekah. Berbuat baik, beramal soleh, sedekah juga. Semua ada tempatnya untuk bersedekah. Karena sedekah itu adalah sifatnya baginda kita Muhammad SAW. Yang mengajarkan untuk kita kebaikan, mengajarkan kita untuk kemaslahatan, mengajarkan kita untuk berjalan ke tempat yang benar. Dan sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah, rahmat dari Allah, dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah tentang sedekah ini sebenarnya masih banyak. Karena waktu tidak cukup, 20 menit saja. Ya begini nih. Mudah-mudahan ada berkahnya insya Allah. Yang waktu insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.